kasih Yanuar. Nah, sambil kita nunggu Yanuar buat, apa namanya, share screen slide aku, ini, aku mulai dulu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Perkenalkan lagi nama saya Putri Zahra Salsabila, saya merupakan mahasiswi semester 6 di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, hari ini tuh saya mau bicara yang agak serius daripada Eee, yang sebelumnya nih ya, karena saya mau membagi perspektif saya tentang bagaimana atau tips biar pede ngomong di depan umum nih, di depan banyak orang ya. Nah, tapi sebelumnya ini tuh based on my experience aja, jadi, how I overcome my fear, in front of public. Boleh? Slide-nya? Oke. Nah, sebelumnya nih teman-teman aku mau tanya nih, apa sih, ketakutan terbesar yang teman-teman milikin? Ada nih kan orang yang takut sama hantu lah, atau dia takut sama kecoa, atau mungkin ada yang takut ketinggian gitu kan. Nah, kalian boleh nih coba respon di chat box. Aku tunggu ya. Karena banyak banget ternyata survei itu, yang menanyakan tentang ketakutan-ketakutan yang dialami manusia nih. Mana nih? Ditungguin nih. Teman-teman takut apa nih? Oh, ada yang takut sama badut. Kayaknya kalau aku takut gendut deh. Itu suatu ketakutan nggak ya? Nah, aku takut kamu. Boleh di-next. Ternyata nih teman-teman, ternyata nih teman-teman bener banget kata Caca, karena kata Kak Caca ini loh, ternyata manusia itu ketakutan terbesarnya adalah takut saat ngomong di depan publik. Kenapa sih? Nah, ini ada survei yang dari Amerika yang mengatakan bahwa overall fear of public speaking is American biggest phobia. Jadi ada 25,3% mengatakan bahwa dia tuh takut untuk ngomong di depan banyak orang. Sebenarnya ya teman-teman, seperti, apa yang tadi Kak Armin, katakan, bahkan dia pun saat mau memulai percakapan ngomong di depan publik itu, dia ngerasa nervous, ngerasa takut, katanya ngerasa gugup. Ternyata teman-teman, hal itu adalah hal yang sangat wajar dialamin manusia. Bahkan kita tahu kayaknya Kak Armin itu kan pembicara yang hebat ya, dia udah mengisi seminar sana ke sini, bahkan dia pun juga masih merasa nervous. Nah, itu adalah hal yang sangat wajar ya. Nah, ternyata nih teman-teman, jadi keinget banget waktu itu aku pernah di diajukan oleh teman kelas aku gitu waktu pas SMP. Jadi waktu itu aku diajukan ada pasti ada teman SMP aku nih, waktu itu aku dijadiin, apa namanya, bukan dijadiin, diajukan untuk jadi kader OSIS waktu itu. Di mana kader OSIS itu, saat mencalonkan diri, aku tuh dituntut untuk mengajukan atau membuat visi misi aku, apa gitu yang bakal aku lakukan saat nanti aku menjadi anggota OSIS. Nah, saat SMP itu, aku tuh masih nggak punya keberanian untuk ngomong di depan orang, apalagi mikirin visi misinya gitu kan. Karena aku pikir kayak, "Hah, ini kan aku dituntut untuk sekedar ikut gitu kan, ikut untuk mencalonkan diri aja gitu kan. Nggak kepikiran nih visi misinya apa atau gimana. Bener aja, aku tuh ngomong di depan orang gitu tuh, bener-bener yang nggak tahu ngomongin apa, bener-bener visi misinya tuh bener-bener, ketiplek ngomong apa yang teman aku sebelumnya omongin gitu kan. Karena aku nggak ada persiapan sama sekali, bahkan aku ngomong pun juga nggak A to A gitu loh. Jadi aku bener-bener nunduk ngeliat ke bawah kayak, aduh mikirin gimana nih audiensnya gimana ya tanggapan, teman-teman aku itu di depan kayak gimana ya gitu kan. Nah itu tuh ternyata itu tuh dialamin semua orang. Nah ternyata nih masalah terbesar dari kenapa kita nggak pede ngomong di public speaking adalah next boleh. Nah, persepsi diri kita, atau kalau misalkan kita tuh sering banget nih ngomong, bahasa gaulnya overthinking. Ya kan, kita tuh selalu banget nih ngerasa gak pede itu kan karena, pikiran kita sendiri.
sebenarnya ya pikiran ini tuh banyak banget indikator yang memicunya, seperti entah kita tuh takut nih, insecure karena aku ngerasa, "Aduh ini tuh kali pertamanya aku loh ngomong ke sini, ngomong di sini, ngomong di atas panggung," gitu kan. Sementara kayaknya orang-orang lain kan udah pada sering kayak Kak Anmir tadi, kayaknya kan sering banget ya ngomong di depan panggung gitu. Terus nervous tuh kenapa sih kita nervous? Karena pikiran kita yang kayak, "Aduh gimana ya nanti kalau misalkan, ngebosenin ya? Aduh ngebosenin nggak sih nanti presentasinya?" Gitu kan. Atau bahkan bener nih takut salah banget kan, "Aduh nanti ngomongnya salah nggak sih? Aduh nanti gimana ya gimana ya gimana ya?" Nah itu tuh semua itu, pemikiran itu tuh sebenarnya didominasi sama pemikiran kita yang sebenarnya belum tentu terjadi di depannya, bener nggak sih? Overthinking kan belum terjadi, cuman dalam persepsi diri kita aja. Kita cuman kayak mikirin takut nanti, ya kan? Nanti, itu tuh belum terjadi teman-teman. Nah, dan ini tuh juga berdampak ke presentasi yang akan kita bawakan nanti, ya kan? Saat kita belum presentasi udah mikirin hal-hal itu, gimana nanti presentasinya kan? Dan, karena kita lebih banyak mikirin rasa takutnya, jadi kita tuh lebih kehilangan fokus kita. Jadi kita tuh lebih nggak fokus terhadap presentasi kita yang nanti akhirnya itu bakalan bikin konsentrasi kita buyar. Nah, karena itu, teman-teman tuh harus perlu bisa melatih kepercayaan diri teman-teman, dan juga perlu mengendalikan diri, di mana kita tuh harus bisa mengendalikan nervous kita, sama, visi kita atau tujuan kita untuk, berbicara itu kan pasti untuk, apa namanya, biar, audiens kita mendapatkan value kan, mendapatkan manfaatnya. Nah, terus gimana sih caranya biar pede, ya kan? Gimana sih makanya teman-teman nonton ini kan gimana caranya biar pede ngomong di depan orang? Boleh next. Yang pertama, itu adalah memperbanyak jam terbang. Aduh kelihatan nggak premium. Nah, memperbanyak jam terbang di sini itu maksudnya gimana sih memperbanyak jam terbang? Nah, memperbanyak jam terbang di sini tuh maksudnya teman-teman tuh harus sering berlatih untuk ngomong gitu kan. Tapi bukan berarti teman-teman tuh berlatih ngomongnya tuh maksudnya, mengisi seminar sini, seminar nggak perlu teman-teman. Teman-teman perlu berlatih ngomong boleh next. Tuh diawali dengan berlatih ngomong di depan kaca. Nih, aku tuh suka banget nih ngomong di depan kaca, nih aku punya kaca. Jadi aku tuh, emang anaknya suka ngomong sendiri gitu kan. Jadi aku tuh selalu, apa namanya, eee, mencoba berlatih untuk ngomong di depan kaca, karena menurut aku kaca kan juga, apa namanya, merefleksikan diri orang gitu kan. Jadi aku ngerasa kayak, "Oh iya ada orang yang melihat aku gitu, melihat aku ngomong." Jadi aku bisa berlatih di depan kaca gitu kan. Terus juga teman-teman bisa apa namanya, ini loh, mengisi waktu luang teman-teman, misalkan nih, kayak misalkan lagi nyetir gitu kan, macet, daripada ngapain ya mending kita, coba berlatih ngomong. Ngomongin apa sih? Ngomongin misalkan tujuan. Kita kan kalau misalkan nyetir kan pasti ada tujuan nih mau ke mana, ya udah kita, ngomong aja gitu kan, "Oh iya nanti kan, habis dari sini mau belinya ini, begini-begini." Itu kan juga termasuk dari berlatih berbicara gitu kan. Atau juga teman-teman bisa nih yang di rumahnya punya adiknya, atau misalkan punya teman-teman maksudnya punya teman yang banyak gitu, bisa coba, berbicara di depan teman-temannya gitu kan. Boleh next slide, ini adalah, tips keduanya itu adalah get to know your audience. Maksudnya gimana sih? Nah, di sini itu maksudnya, sebelum setelah teman-teman berlatih, ini kan kalau misalkan udah masuk ke public speaking kita kan pasti punya audiens kan. Nah, audiens ini kenapa kita harus mengetahui siapa audiens kita itu adalah untuk agar kita tuh lebih flow, lebih rileks untuk berbicara di depan audiens kita. Karena, audiens kita itu kan nanti yang mendapatkan materi dari kita nih. Nah, audiens itu, jadi nanti audiensnya kita harus tahu nih sebelum kita mau ngobrol, siapa nih audiens kita, apakah dia anak-anak ataukah dia orang penting gitu kan. Biar apa, biar kita bisa menyesuaikan bahasa kita, biar kita bisa mengetahui gitu kan, latar belakang audiens kita, kan kita nggak mungkin ya ngomong sama anak kecil tapi bahasanya formal gitu kan. Next tips-nya, boleh? Next tips-nya adalah oh nih, ada juga nih komunikasi yang lebih baik. Jadi kalau misalkan kita udah tahu audiensnya, kita jadi bisa berkomunikasi lebih baik, melakukan presentasi yang baik, dan juga, jadinya lebih memahami audiensnya. Boleh next.
Nah, di sini setelah itu, setelah kita tahu nih audiensnya siapa, kita jadi bisa prepare and practice. Maksudnya gimana sih di sini? Nah, setelah kita tahu audiens kita siapa, kita jadi bisa menyusun materinya sesuai dengan audiens kita kan. Setelah kita tahu, oh ya audiensnya kan anak kecil nih. Jadi kita materinya mau menyampaikan, misalkan saat masa COVID kemarin, gimana sih cuci tangan yang baik, gimana sih caranya pakai masker, gimana caranya harus menjaga jarak gitu kan. Kita kan pakai bahasa yang bisa mudah dimengerti anak kecil. Jadi kita bisa prepare materi kita. Nah, terus juga bisa menyesuaikan materinya yang tadi. Jadi untuk disampaikan ke audiensnya tuh lebih apa namanya, lebih rileks kita kan jadinya. Jadi audiens kita juga lebih paham dan juga kita lebih hafal materi tadi kita. Nah, di sini kan ada nih, kalau tadi sih kata Kak Armin itu adalah practice makes perfect. Tapi menurut aku statement itu kurang ya. Maksudnya kayak nobody's perfect. Jadi kalau menurut aku lebih suka practice makes improvement. Jadi kita lebih berkembang gitu kan, lebih tahu oh ya kita salahnya apa setelah belajar atau berlatih tadi. Next-nya boleh. Next-nya itu adalah kita juga harus menyiapkan confident kita. Kita tuh harus percaya diri. Menjadi seorang public speaker yang ngomong di depan orang itu harus percaya diri. Teman-teman harus yakin bahwa teman-teman tuh bisa mendelivery apa namanya, materi teman-teman itu dengan baik. Karena kalau misalkan teman-teman nggak yakin sama diri teman-teman sendiri, ini ngerasa ragu, ngerasa gugup, apalagi audiensnya kan. Jadi kayak, ini bener gak sih dapat materinya nih, bener gak sih? Ini kredibel gak sih gitu kan? Nah, jadi teman-teman tuh harus bisa seperti tadi mengelola emosi, mengelola diri sendiri gitu kan. Kita harus percaya diri, meskipun bisa terjadi nih, misalkan teman-teman tuh sebelumnya malamnya tuh ngerasa, aduh nggak maksimal deh. Tapi ketika tampil, teman-teman harus yakin bahwa teman-teman itu dapat menampilkan yang terbaik dan dengan cara percaya diri agar audiensnya juga merasa nyaman gitu kan. Boleh next. Nah, mungkin ini bisa jadi apa namanya, tips terakhir, accept all response. Maksudnya gimana ya accept all response di sini? Jadi teman-teman, setelah teman-teman melakukan hal-hal tadi gitu, dari berlatih, prepare, tahu audiensnya siapa, jadi teman-teman setelah melakukan presentasi itu teman-teman bisa accept all response. Jadi bisa menganalisis apa namanya, respons dari orang-orang gitu, kritik dan saran dari orang-orang. Teman-teman dapat menerima respon orang-orang sekitar. Jadi kita tuh sebagai public speaker ini sebenarnya setelah melakukan presentasi itu perlu yang namanya feedback, ya kan pasti. Nah, di mana nantinya feedback ini tuh nanti kenapa kita harus accept, karena feedback-nya itu bisa jadi bisa bisa kita jadikan eee, apa ya, renungan maksudnya observasi atau identifikasi tentang kesalahan apa yang kita maksudnya kesalahan atau kekurangan yang sebelumnya itu terjadi gitu. Nah, karena dari kesalahan sebelumnya itu, kita tuh kan jadi bisa lebih improve ya, apa yang kita perlu perbaiki, untuk ke depannya. Nah, jadi teman-teman nih misalkan ada salah nih ya, "Aduh tadi presentasinya salah ngomong lagi," atau gimana, tenang teman-teman, tidak perlu terlalu berlarut dalam kesedihan. Jadi teman-teman nggak perlu terlalu mikirin hal itu, lebih baik teman-teman tuh jadikan kesalahan itu untuk, dijadikan ke depannya tuh lebih baik lagi ngomongnya. Nah, boleh next. Nah ini, juga apa namanya, sekalian mengakhiri presentasi saya. Ini ada satu kutipan dari Danish Damani, "Face your fear. If you have a problem, look for solution. If nothing exists, create your solution." Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi yang setelah saya sampaikan dapat berguna ya teman-teman. Nah sekarang sekarang tiba saatnya sesi tanya jawab Q&A. Boleh teman-teman yang mau bertanya raise hand dulu. Hai, Putri Salsa ya, panggilannya apa nih? Putri apa Salsa nih? Apa aja nih ya? Jadi saya mau nanya, sebelumnya saya mau bilang, keren banget presentasi kamu. Terima kasih Kakak Caca.
Iya, keren banget, saya suka. Maksudnya apa yang kamu sampaikan itu nyampe ke saya gitu ya. Terus sebelumnya saya mau nanya, gimana sih caranya maksudnya kan nggak semua orang nih pede nih ya, nggak semua orang nih percaya diri, apalagi kalau misalkan orang yang buat, apa tuh bahasa gaulnya kalau ketemu orang banyak tuh, Introvert ya kan, Kak, ya? introvert tuh kan orang, ketemu orang aja dia kayak panik gitu ya. Apalagi kalau misalkan dia harus ngomong di depan banyak orang, nggak maksudnya kayak pasti ada kecemasan, stres gitu kan. Gimana sih biar bisa pede gini kayak ngomongnya salsa ini, Putri salsa ya? Itulah pokoknya ya. Terima kasih itu pertanyaan saya. Ya baik, terima kasih Kak Caca atas pertanyaannya. Jadi gini kan, saya conclude maksudnya, bagaimana gitu kan, nggak semua orang benar, dia punya keberanian diri untuk berbicara di depan banyak orang gitu kan, karena mereka kan pasti aja ngerasa nervous, apalagi anak introvert gitu kan. Sebenarnya ya teman-teman, public speaking itu adalah sebuah skill yang bisa kalian latih gitu kan. Dan sebenarnya kalau misalkan kalian mau mencoba, mau berlatih dulu gitu kan, itu tuh kalian pasti bisa gitu. Jadi kalian bisa nih coba dari ringan-ringan, kalian coba, apa namanya, maksudnya coba berlatihnya itu dengan ngobrol, sharing sama teman-teman, curhat sama temennya, itu kan juga merupakan, public speaking yang di mana kita delivery our feelings gitu kan. Curhat itu kan kita berarti apa namanya, mengungkapkan perasaan kita gitu kan, maksudnya memberikan tanggapan, nanti kan bisa ditanggap sama teman gitu kan. Jadi coba dulu deh, Kak Caca bisa curhat ke temennya nih, jadi curhat tentang pacarnya mungkin ya, pacarnya, kenapa gitu kan, nanti temennya bisa nanggepin nih, "Iya nih nanti gini-gini." Oh, dari situ pun, dari curhat pun kita tuh jadi tahu, oh feedback kita tuh gini ya, oh berarti kita tuh harus seperti ini ya, kayak gitu. Nah itu juga bisa jadi awal mula, untuk berlatih, public speaking. Bagaimana Kak Caca, apakah sudah, bisa diterima? Oke, ngerti. Terima kasih ya salsa Putri ya, sorry. Terima kasih Putri, cukup membantu juga. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain nih, ada yang mau bertanya lagi nggak? Harus sih, teman-teman ada yang mau bertanya lagi atau mungkin ini ada Kakak Hisma ini, Kakak Hisma mau bertanya. Ada siapa ya teman-teman? Oh ini, ada Kak Cut Dara, ya ampun ini pasti dari Aceh ya. Kakak Cut Dara, mungkin ada pertanyaan? Boleh ya teman-teman? Atau ini, pembicara sebelumnya nih, Nabilah mau bertanya, supaya nggak kosong gitu. Boleh deh Kak, mau Boleh. nanya. Tadi lagi bahas tentang ketakutan berbicara ya Kak? Kan dia tips agar pede ngomong di depan orang nih. Nah, tapi kan salah satunya ada yang takut nih Kakak sendiri tadi sebelum mulai presentasi takut nggak nih Kak? Pastinya dong takut, nervous kan, deg-degan gitu kan. Ini kan pertama kali ya kita buat webinar gini, ditontonnya dari Sabang sampai Merauke, bahkan katanya kemarin ada yang dari Aceh. Pasti deg-degan kan? Gimana nih Kak, Kak Nabila? Iya sih Kak, Kakak kalau terus overcome takutnya tuh pas kapan? Kakak ngelatihnya gimana? Overcome takut aku ya? eh Sebenarnya nervous itu kan berarti bukan, takut yang gimana-gimana ya, karena aku ngerasa persiapan aku udah siap gitu kan kemarin-kemarinnya, apalagi kalau misalkan sama Pak Rizky kan kita dilatih untuk memang bisa ngomong di depan orang kan, dengan presentasi-presentasi, dengan mata kuliahnya yang dituntut untuk presentasi, buat presentasi, menganalisis. Jadi, bisa dibilang 50% siap lah untuk memaparkan materi yang saya buat sebelumnya, gitu. Kalau Kak Nabila sendiri, apa ngerasa deg-degan nggak sih sebelumnya pas mau memaparkan materi? Iya, aku deg-degan. Saking deg-degannya aku lupa record tau Kak. Nah kebetulan Yanuar gak ngasih allow record. Oh udah. Kok, udah dikasih kok. Ya udah nanti record kita ya. Kita. Oke, Kak Yanuar.
Ya, mantap. Tapi beneran lupa nggak ngelihat ada Iya, kayaknya itu gara-gara kita tuh nervous, Kak. Jadi, Gak apa-apa, aman. Gak apa-apa, Aman kok, itu aman. wajar ternyata kan. Survei iya, aja makasih, bahwa Kos kita orang takut kalau ngomong di bisa depan. diandalkan. Bener. Kakak Oke, sendiri mungkin kalau persiapan bicara sama persiapan taekwondo lebih susah mana, Kak? Wah, kebetulan boleh teman Kompetisi saya ada nih yang kalau mau taekwondo. Kalau mewakili. ini kan nilai gimana nih, Kak? Ya, gimana ya? Alhamdulillah sih, ini bisa saya handle 2 hari ya. Oke, mungkin karena waktunya sudah habis ya. Maaf nih. Oh, ini ada nih satu lagi mungkin. Langsung. Ada satu lagi nih. Kak Caca ini sekalian ya penutup. Iya nih Kak Caca ini ya pengen lagi masalah pengen tahu taunya kali ya. Iya. Boleh dibacain. Boleh kan ya? Boleh banget. Aku bacain nih, aku bacain Boleh, aja. Yanuar. Biar aku ada kerjaan. Mau nanya sekali lagi dong sama Kak Putri. Boleh kan ya? Hihi. Suka aja sama materinya. Dari pengalaman saya biasanya kan orang malu bicara itu karena terlalu sering dipatahkan ketika ngomong. Menurut saya salsa untuk orang Agak yang nggak konsisten ya. untuk salsa menurut salsa nih untuk orang yang seperti itu mesti gimana ya? Ya, terima kasih. Sebenarnya teman-teman, respons itu bisa kita jadikan musabah ya. Bisa kita kan jadi renungan kenapa orang-orang bisa berkata demikian gitu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu insecure, itu kan juga termasuk insecure kan saat kita diberi kritik, saran sama orang. Itu sebenarnya bisa kita jadikan kata-kata untuk membangun gitu kan. Misalkan, apaan sih orang ngomongnya masih belibet. Oh, mungkin jadi berarti kita harus belajar untuk ngomongnya lebih, artikulasinya lebih lancar, lebih baik. Kak Caca ini nggak boleh terlalu baper ya, Kak. Jadi, mungkin Kak Caca bisa ya, Kak. Itu adalah bagian dari muhasabah diri, Kak Caca ya. Jadi nggak perlu terlalu dipikirin, Kak Caca. Itu nggak perlu baper banget. Kak Caca itu cuma saran dan kritik yang membangun. Ya, Kak Caca. Sekian dari saya ya. Udah mau habis waktunya. Oke. Jadi terima kasih ya kepada audiens yang sangat interaktif sekali. Dan juga terima kasih juga kepada pembicara yang terakhir ini, Kak Putri Zahra Salsabila ini untuk materi yang gak baper dan gak kalah luar biasanya menginspirasi ya.